Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa di dalam Pekan Doa Pentakosta, khususnya dalam persekutuan doa keluarga hari yang keempat, yaitu hari Minggu 24 Mei 2020. Dan hari ini kita akan kembali merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa meminta anugerah dan kemurahan-Nya. Mari kita datang kepada Tuhan, menaikkan pujian kita di dalam Kidung Jemaat 363, bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Ya, hanya Allah yang layak dipuji melalui setiap apa yang kita kerjakan. Dan hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang kedua sampai 10 menjadi dasar di dalam kita berdoa. 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 10. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu. Oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan
oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kamu tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang selalu merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat yang terkasih, di tengah kondisi pandemi ini banyak sekali perusahaan atau kantor yang memberlakukan work from home, bekerja dari rumah. Nah, menariknya bekerja dari rumah ini menunjukkan bagaimana profesionalitas atau etos kerja seseorang. Apakah tanpa pengawasan ia akan efektif dan efisien di dalam bekerja atau sebaliknya. Dan menariknya dikutip dari website emailanalytic.com. Di sana ada statistik yang menjelaskan bahwa 77% pekerja work from home produktivitasnya meningkat. Ini karena stresnya berkurang. Stres itu bisa karena macet, bisa karena masalah-masalah di tempat kerja atau masalah dengan rekan kerja. Nah, karena di rumah stresnya berkurang, produktivitasnya bertambah. Itu yang dinyatakan di dalam statistik itu. Nah, tetapi Bapak Ibu, kembali yang menentukan etos kerja seseorang adalah bagaimana sistem nilai yang ada di dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dari bacaan kita hari ini, kita melihat bahwa Paulus itu memuji jemaat Tesalonika. Dia berdoa penuh ucapan syukur karena pekerjaan iman, ketekunan pengharapan dan usaha kasih dari jemaat Tesalonika ini. Yang menarik, jemaat ini sebenarnya jemaat yang masih baru, karena kalau kita baca di dalam Kisah Rasul 17, di situ kita akan temukan bahwa Paulus itu baru 3 sabat berada di Tesalonika dan terpaksa harus pergi karena ada penganiayaan. Ada keributan yang dibuat oleh orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan Paulus ada di sana. Kemudian dia pergi ke Berea, terus pergi ke Athena. Di Athena itu dia kirim Timotius untuk melihat kondisi jemaat Tesalonika. Lalu di Korintus, Timotius bertemu dengan Paulus dan menceritakan kondisi dari jemaat Tesalonika. Betapa terkejut karena luar biasa pekerjaan Roh Kudus yang terjadi di dalam jemaat Tesalonika. Jemaat yang masih muda tetapi sudah mengalami penganiayaan. Namun buah dari pertobatan itu nyata di dalam jemaat Tesalonika. Sebagaimana kita baca tadi apa yang dinyatakan Paulus sendiri tentang jemaat Tesalonika. Nah, Bapak Ibu, Roh Kuduslah yang mengubahkan kehidupan jemaat Tesalonika. Kalau kita melihat kata kuncinya atau ayat kuncinya itu ada di ayat yang ke-5. Di situ dikatakan bahwa sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Ya, bahwa Roh Kuduslah yang bekerja melalui pemberitaan Paulus. Ya, Roh Kuduslah yang berkarya melalui apa yang disampaikan Paulus, sehingga apa yang disampaikan oleh Paulus ini bisa mengubahkan kehidupan. Tentu saja hanya oleh karena karya Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana karya Roh Kudus itu bekerja telah membuat jemaat ini menjadi jemaat yang baik di dalam pekerjaan
imannya, usaha kasihnya, dan ketekunan pengharapannya. Bahkan kita melihat bagaimana mereka bertobat dari berhala-berhala mereka, dan bahkan mereka jadi teladan bagi banyak orang. Di situ dikatakan di Makedonia dan Akaya. Makedonia adalah sebuah provinsi, Akaya juga sebuah provinsi. Artinya jemaat ini menjadi terkenal di dua provinsi karena iman mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita membuka diri bagi Roh Kudus berkarya di dalam dan melalui hidup kita? Apakah ada pertobatan yang nyata atau perubahan hidup yang nyata di dalam diri kita? Sudah berapa lama kita mengikut Tuhan Yesus? Bagaimana sikap kita? Adakah perubahan-perubahan hidup yang muncul seperti yang terjadi di jemaat Tesalonika? Mari kita merenungkan hal ini di dalam hidup kita. Mari kita melihat bagaimana kita menjalani hidup kita dan pekerjaan kita sehari-hari. Apakah Roh Kudus berkarya? Apakah kita biarkan Ia berkarya di dalam hidup kita? Mari kita memasuki saat itu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, nyata betul bahwa pekerjaan Roh Kudus itu sanggup mengubahkan kehidupan orang. Membuat orang bertobat, membuat orang berbalik, bahkan membuat orang itu bertumbuh di dalam pekerjaan iman, usaha kasih, dan ketekunan pengharapan. Semata-mata bukan karena kata-kata, tetapi hanya karena pekerjaan Roh Kudus saja. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sendiri telah hadir di dalam hidup kami. Dan karena itu Tuhan, kami membuka diri kami supaya Roh Kudus bekerja di dalam hidup kami, supaya Roh Kudus menyatakan dirinya kepada kami. Dan Roh Kudus yang menggerakkan kami di dalam setiap aktivitas yang kami lakukan. Tuhan, pimpin kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi setiap orang percaya, supaya setiap orang percaya terus menyediakan diri untuk digerakkan oleh Roh Kudus, untuk dipimpin oleh Roh Kudus, untuk hidupnya diubahkan oleh Roh Kudus. Tuhan, tolonglah, nyatakanlah dirimu kepada setiap umat-Mu. Demikian juga kami berdoa bagi orang-orang di sekitar kami, khususnya di tengah pandemi, di tengah kondisi yang seperti ini Tuhan, di mana kami tidak bisa secara maksimal bekerja. Kami terpaksa harus bekerja dari rumah. Tapi Tuhan yang menolong kami supaya kami tetap menunjukkan profesionalitas, tanpa pengawasan tetap bisa bekerja dengan baik. Tuhan tolong supaya orang-orang boleh melakukan yang terbaik di dalam pekerjaan mereka. Dan Tuhan memberkati setiap usaha yang dilakukan oleh orang-orang. Setiap apa yang dikerjakan Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami terus membawa hidup kami terus menyerahkan hidup kami, dan kiranya Tuhan berkenan menolong. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita menyerahkan hidup kita supaya Tuhan yang mengambil hidup kita. Kita pujikan kidung jemaat 365A. Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Waktuku pakailah memujimu selama
berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Tuhan memberkati kita semua.